Berikut ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut nukleus inti, berisikan gen-gen pada manusia. Gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein, yang disebut histon. Dalam DNA, ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisikan petunjuk untuk membuat protein. Dua tahapan yang terjadi dalam sintesis protein. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA, membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya akan memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan, apabila pada pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start kodon, yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya.
Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon, spesifiknya ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka selesailah tahap inisiasi translasi dan akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membawa kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai apabila kodon berikutnya adalah UUU. Maka fenilalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs P akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino dari situs A. Kemudian, ribosom bergeser kembali. Demikian seterusnya sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop kodon di situs A memicu polipeptida di situs P terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi.